Selamat bertemu dalam edisi Super Kita kali ini, dan kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang telah saya pilih di dalam kitab Mazmur nomor 62 ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Tetap tenang di tengah badai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang pun yang ingin supaya badai itu terjadi di dalam perjalanan hidupnya. Tetapi tidak ada seorang pun juga yang bisa menghindar atau mengelak ketika Tuhan mengizinkan badai itu harus terjadi di dalam perjalanan hidupnya. Raja Daud diperkenankan oleh Tuhan untuk mengalami suatu pergumulan, untuk mengalami suatu badai di dalam perjalanan hidupnya, di mana dia harus dikejar oleh anaknya sendiri, yaitu Absalom, yang hendak membunuh dia. Pasukannya juga mengkhianati dia, rakyatnya juga mengkhianati dia, karena ingin merebut akan tahta kerajaan daripada Daud. Namun Daud di dalam menghadapi akan badai hidupnya itu, dia tetap tenang. Dia tetap tenang karena dia punya iman bahwa Tuhan pasti menolong dia. Raja Daud adalah pribadi yang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan, dan itu menjadikan dia kuat dalam melewati badai hidup apapun yang terjadi di dalam perjalanan hidupnya. Karena itu di dalam teks pembacaan kita ini, Raja Daud begitu dengan percaya dirinya berkata, hanya dekat dengan Allah, aku tenang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara Daud memelihara hubungannya dengan Tuhan sehingga dia tetap dekat dengan Tuhan? Dalam Mazmur nomor 119, ayatnya yang ke-147 sampai 148. Di sana dituliskan bahwa Raja Daud bangun pagi-pagi buta berdoa kepada Tuhan. Daud memelihara waktu teduhnya dengan Tuhan. Daud telah menyiapkan waktu khusus di pagi hari untuk bersekutu secara rutin setiap hari dengan Tuhannya. Waktu pagi adalah suasana hati masih terbaik. Waktu pagi adalah pikiran masih sangat segar. Ketika pikiran kita diawali di pagi hari dengan Tuhan, maka itu akan menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani sepanjang hari itu. Itu akan memberikan kekuatan kepada kita dalam melewati keadaan hidup seperti apapun, bahkan badai sekalipun di dalam hidup kita sepanjang hari itu. Nah itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita menyiapkan waktu khusus kita dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan secara teratur setiap hari di dalam kehidupan kita? Kita tidak bisa dekat dengan seseorang kalau kita tidak punya banyak waktu untuk berjumpa dengan dia. Kita tidak akan bisa dekat dengan seseorang kalau kita tidak punya banyak waktu untuk berbicara dengan dia. Dan seperti itulah dalam hal hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita mau dekat dengan Tuhan, maka kita harus punya banyak waktu berbicara dengan Tuhan. Kita harus punya banyak waktu berjumpa dengan Tuhan. Dalam doa-doa kita, dalam perenungan kita akan kebenaran firman Tuhan. Kita berbicara kepada Tuhan dan harus siap untuk Tuhan juga berbicara kepada kita melalui kebenaran firman-Nya. Jangan hanya kita yang mau berbicara kepada Tuhan, tapi kita tidak mau mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Firman Tuhan sangat penting di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan adalah cermin bagi diri kita dalam menjalani hidup kita di muka bumi ini. Apakah kita sudah hidup seturut dengan kehendak Tuhan atau tidak? Firman Tuhan menjadi penuntun dalam kita menjalani hari-hari hidup kita. Firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita di dalam kita menjalani setiap badai hidup
yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena itu kesibukan dalam hal apapun di dalam kehidupan kita, kiranya itu tidak membuat kita tidak punya waktu untuk datang berbicara kepada Tuhan atau mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan Yesus telah memberikan teladan kepada setiap kita pengikutnya. Bagaimana ketika dia masih ada di muka bumi ini. Bahwa dia bangun pagi-pagi bersekutu dengan Bapanya, berdoa kepada Bapanya, seperti yang dituliskan dalam Markus pasal 1 ayatnya yang ke-35. Tuhan Yesus juga di tengah kesibukannya di dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab pelayanannya, dia juga tetap setia dan tetap punya waktu untuk berdoa kepada Bapanya. Seperti yang dituliskan dalam Matius pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-23. Di tengah pandemi COVID-19 yang masih kita jalani sampai pada saat ini, kita dibatasi untuk bersekutu bersama-sama, beribadah kepada Tuhan. Bahkan pemerintah hanya memberikan rentan waktu bagi kita hanya 1 jam untuk beribadah bersama di gereja. Ibadah-ibadah di rumah kita belum diizinkan untuk melaksanakannya. Namun satu hal yang perlu kita syukuri di dalam hidup kita, bahwa di tengah pandemi ini kita tidak pernah dibatasi untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Kita tidak pernah dibatasi untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan secara pribadi kepada Tuhan. Kita mau berdoa berapa jam pun bisa. Kita mau membaca kebenaran firman Tuhan berapa pasal pun bisa. Kita tidak pernah dibatasi dalam hal seperti itu. Selalu ada kesempatan Tuhan berikan untuk kita bisa dekat dengan Dia. Selalu ada waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Kita datang mendekatkan hidup kita kepada Dia, bahkan di tengah badai sekalipun. Daud tetap tenang dalam menghadapi badai hidupnya, karena dia adalah pribadi yang sungguh dekat dengan Tuhan. Daud mengenal siapakah Tuhan yang dia percayai. Daud sungguh mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah gunung batunya, Tuhan itu adalah kekuatannya, Tuhan itu adalah penolongnya. Sehingga di dalam Mazmur nomor 121, Raja Daud berkata, pertolonganku hanya datangnya daripada Tuhan. Bahkan Raja Daud juga berkata dalam Mazmur 23 ayatnya yang keempat, bahwa sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut sebab Tuhan besertaku. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, atau sekalipun aku dalam bayang-bayang maut, aku tidak pernah takut karena Tuhan besertaku. Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita dalam setiap badai yang diperhadapkan kepada kita. Ingat ke kita saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana Elia ditolong oleh Tuhan ketika dia berada di sungai Kerit. Tuhan mengirimkan dia burung gagak untuk mengantarkan roti setiap hari. Ingatkah kita bagaimana Daud ditolong oleh Tuhan ketika dia dikejar-kejar oleh musuhnya sampai dia harus bersembunyi di dalam gua? Tuhan menolongnya melalui sarang laba-laba. Juga ketika Daniel berada di dalam gua singa, bagaimana cara Tuhan menolongnya? Bahwa Tuhan mengatupkan mulut singa-singa sehingga tidak menerkam Daniel pada saat itu. Tuhan tidak pernah kekurangan cara, bahkan kehabisan cara untuk menolong setiap anak-anaknya yang tetap hidup dekat dengan Tuhan, yang tetap beriman sungguh kepada Tuhan di dalam sepanjang perjalanan hidupnya. Tuhan pasti menolong kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, jika Tuhan mengizinkan badai hidup dalam hidup kita, pasti itu akan terjadi. Di dunia ini tidak ada tempat yang aman bagi kita. Di dunia ini tidak ada tempat persembunyian bagi kita. Hanya di dalam Tuhanlah kita akan merasa tenang. Hanya
Hanya di dalam Tuhan kita akan merasa aman. Hanya Tuhanlah sumber pertolongan kita. Hanya Tuhanlah sumber perlindungan kita. Hanya Tuhanlah sumber ketenangan kita. Franklin Graham menuliskan kata bijak. Dia berkata, tidak peduli badai apa yang Anda hadapi, tapi Anda perlu tahu bahwa Tuhan mengasihi Anda. Dia tidak meninggalkan. Saya mengaminkan akan perkataan daripada Franklin Graham ini. Bahwa dalam kehidupan kita, badai sebesar apapun tidak akan mampu mengurangi kasih Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Biarlah kiranya di dalam perjalanan hidup kita ke depan, kita tidak pernah tahu hidup kita seperti apa hari esok. Apakah Tuhan akan mengizinkan badai terjadi, badai yang besar atau badai yang kecil. Ingat kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita akan tetap tenang ketika kita dekat dengan Tuhan. Tuhan adalah sumber kekuatan kita, sumber penghiburan kita, sumber kekuatan kita, sumber ketenangan kita dalam menghadapi keadaan hidup seperti apapun dalam hidup ini. Dekatkan terus hidup kita kepada Tuhan. Rasakan kedekatan kita dengan Tuhan. Rasakan kasih Tuhan, kuasa Tuhan akan tetap bekerja di dalam hidup kita. Amin.